itu basic dari kisah nyatanya sampean berdua atau hanya relate dengan kehidupan Anda berdua? Tidak disengaja kok, ternyata mirip Mas Wahyu. Oh. Jadi ya kan Pernah berhenti di bulan gitu enggak ya? Oh pernah. Ternyata memutuskan kalau nggak wani oke Indra. Iya Mas, ya ada momen yang saat itu justru lagi terpuruknya malahan. Oh. Sangat-sangat terpuruk yang kayaknya itu ada di tahap sampai ketakutan. Jadi kalau udah dimain jatuh cintanya itu kalau udah dengar dia main piano, lagunya yang mendayu-dayu gitu kayak kunjungan enggak sih. Jadi di saat lagu sendiri memang berbeda cara dia bernyanyi, waktu ngamen sama lagu sendiri beda. Supir taksi ya? Terus penyopir apa? Di bank. Oh, supir apa dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, ketemu lagi di channel KCMT 23 Wika CMT The World I Know episode ke 8175. Oke ternyata ya. Wake wis Lady Gaga barang saiki. Ya, dan apa ya, tetap ngomong sing gini-gini ngerti ae, sing gini-gini paham ae. Hal-hal yang tidak terlalu kita mengerti biar orang yang lebih mengerti lah yang membicarakannya. Sore iki di sebelah sudah ada pasangan mempesona. Pasutri. Pasutri ya. Oh Pasutri nanti itu dibahas ya Pasutri ya. Yang jelas duo Kiananta, Mas Indra dan Pak Arfani. Hai Mas Wahyu, matur nuwun sudah main ke tempat kita ya. Iya, aku sih matur suwun diizino lagi dan lagi. Berkah ini pertama ya. Di belakang juga ada Mas Heritif dari Tif Fotografi. Lagi hewak. Bunda ya. Lagi hewak. Itu tadi cuplikan single One Step At a Time, ya. Iku lirik part, kalau buat aku sih part favorit yo. Makanya kita nyanyiin yang part itu buat Mas Wahyu ya. Buat pemirsa BKCMT apa Mbak? Lirik apa kata-katanya Mbak? Stop. It's okay, don't be scared. It's okay, don't be scared. Kok lali sih Mas? Iya, grogi sama itu. Lale, dikongkon ngomong gini malah lali Ya aku. nyanyi. It's okay, don't be scared. I'll take you anywhere. Can stop by the moon perhaps, or say hi to the other side. Inti ya. Itu basic dari kisah nyatanya sampean berdua atau hanya relate dengan kehidupan Anda berdua? Tidak disengaja kok, ternyata mirip Mas Wahyu. Oh. Jadi ya kan Pernah berhenti di bulan gitu enggak ya? Oh pernah. Pernah mencapai bulan ya? Pernah mau mencapai bulan tapi ragu-ragu. Oh gitu ya? Karena bulannya belum menunjukkan keseriusannya waktu itu. Oh. Nah bulannya ceritanya itu Indra. Kok jadi Mas Indra kok bulan? Emane matahari tak sampean sing bintang.
Butuhnya Pernah ya? Pernah fase kayak gitu. Oh, astronot Mas. Jaluke sing angel. Pernah lah Mas Wahyu, Oh. pernah lah semua. Kayaknya cerita ini memang nggak cuma aku Iya, aja iya. yang mengalami. Pasti ternyata setelah kita rilis single kemarin tuh kok banyak yang, Mbak kok aku juga merasakan ya sebelumnya, Mbak kok merasakan. Aku merasa terwakili ya gitu ya. Iya, jadi ya oh ternyata banyak memang. Emang kan kalau kita biasanya kalau lihat lagu di YouTube itu kita duluan baca komen ya. Kadang-kadang komen-komennya malah lebih lebih asik, lebih merinding ketika ngomentari lagunya. Emang Mbak Wani sama Sinta ketika kenal pertama sudah sama-sama musisi atau? Sudah sama-sama musisi, malah lebih dulu Indra. Ya. Iya, aku baru tahu Dalam hal 2013. bermusik ya, serius Iya. bermusik. Serius bermusik duluan Indra. Oh. Oh. Jadi ya banyak belajarnya sama Indra juga sih Mas. Saat-saat itu ya. Saat-saat itu. Nah ketika dia ragu terus apa? Momen apa sih yang membuat iki harus Mas Indra mungkin ragu sih ya? paling ganteng dewe ya. Wah. Ganteng pilihan deh. Kalau pilihan loh. Ganteng pilihan. Ya dulunya kurang atong Mbak Wani. Terus ngetan didi lah ketemu komplong. Ketemu Mas Polen. Ya boleh. Ono momen iku ternyata memutuskan kalau Mbak Wani iki Indra. Iya Mas, ya ada momen yang saat itu justru lagi terpuruknya malahan. Oh. Sangat-sangat terpuruk yang kayaknya itu ada di tahap sampai ketakutan, bukan lagi ragu, tapi takut. Sampeannya atau Mas Indra? Aku Oh. takut untuk melangkah lebih jauh lagi gitu loh Mas. Karena label musisi tadi atau gimana? Karena something wrong lah. Oh, karena musisi kan memang kalau bos saya sih memang tidak berpenghasilan tetap ya, tapi tetap berpenghasilan. Apakah itu yang membuat? Nggak pernah sih, nggak pernah. Bahkan bukan itu malah ya. Bukan masalah itu, malah seorang Bukannya lah. Arfani dari dulu nggak pernah memiliki someone tuh yang punya segalanya, Iya, nggak iya. pernah. Memulai segalanya bersama lah. Memulai segalanya bersama. Pinter Puitis ya. ya Mas Wahyu ya. Mas Indra langsung iki apa? Iya sih kiai. Oh. Iya apa? Ya kebetulan satu lingkup. Jadi sama-sama kerjanya bareng, suka musik. Mungkin Satu sebenarnya frekuensi lah Mas. Iya. Satu frekuensi. Nah, itu ketika one step at a time, ketika memutuskan untuk lebih engagement, lebih mengikat, lebih masuk ke jenjang yang lebih serius, rasa sing kayak itu kalau apa ya setengahnya sih ada 6 lah ya sih, euforia itu menjadi kendala enggak apa ketika seorang musisi menikah dengan seorang musisi secara finansial, secara kehidupan sehari-hari, ketika secara berkarya itu mau ada apa yang menjadi Iya. kesulitan ya karena Iya. pengalamanku pribadi itu sulit bermusik dengan orang-orang paling dekat ya, orang-orang bahkan yang tercinta sekalipun. Mengalami enggak? Mengalami sih Mas, semua kayaknya dari A sampai Z itu kita pernah mengalami semuanya ya. Ya. Karena jadi kita memang memulai berumah tangga pun tuh dari nol. Iya. Nol, jadi berusaha untuk yang satu sama lain support lah masing-masing gitu kan. Di saat Indra ada aku support Indra, di saat aku ini lah Indra support kembali gitu lah Mas. Aku mengalami ternyata ya. Iya Jadi kan, Mas, sama loh. betul-betul lagu ini relate dengan kehidupan Iya. Ibu Kenanta ya. Universal lah untuk Iya, lagu ini, iya. universal gitu. Part-partnya betul-betul koyo negesi nang seseorang gitu, ngejak seseorang. Coba diwis kon. Ngono ya. Iya, betul. Nangkepe aku ngono. Iya betul. Nangkepe Emang. lagu itu seperti itu. Tapi Dokumen sendiri baru dalam tanda kutip baru ada tuh tahun kemarin itu. Iya. Iya. Padahal kalau ingat sampean bilang ada momen keraguan itu di tahun berapa? 2000 berapa? Awal-awal Mas. Menikah tahun berapa maksudnya? Tahun 2004 ya. Wih, 2004. 2004 kalau nggak salah ya. Dan Kenanta Kok 2004 sih Mas? 2014. 14. Iya. Dan Kenanta terbentuk 2020.
2020 masa pandemi. Suwe, apa iki? Apa mana iki? Apa mana? Kayak itu emang gini Mas, dulu itu setiap kali kita masih deket ya, band-bandan itu kayaknya waktu pacaran nggak bisa gitu loh Mas. Jadi kalau ada masalah sedikit itu aja nggak mau main gitu kan. Kalau nggak gitu pokoknya nggak profesional banget gitu. Yo, wajahnya keren gitu ya, baper. Ada Ternyata ya Mas. Oh, itu yang membuat Itu lama itu apa? Lama itu. Sebenarnya lama untuk menjadi Kenata. Iya, untuk menjadi Kenanta. Seleranya kita sebenarnya beda. beda. Oh. Terus Sukanya di apa, aku apa. Jadi waktu ketemu musik atau lagu jadinya beda. debat terus wes. Ya mundur sih, mundur. Dan sebelumnya kan dia juga main project-project sana sini juga kan. Seorang Mas. keyboardis yang cukup produktif lah yang di Jadi- skin karya. Baru kok ternyata di masa pandemi ini nggak ketemu sama siapa-siapa. Ketemu ya anu nih, apa chemistry-nya. Iya, ternyata ketemu. Itu pun juga masih yang aku nggak mau loh ya, ada ini nih, aku pengennya ini loh ya, aku Si pengennya ini ini loh ya, ya, masih begitu. si benturan-benturan. Tapi ternyata memang perbedaan itu indah, Mas. Hai. Hai. Perbedaan itu indah ternyata ya. Apa sih memang perbedaan seleranya di mana? Secara musikal Ya, ada perbedaan selera. kesukaanku apa gitu. Dia suka bakso, tapi aku sih enggak, sebenarnya kurang ini. Tapi dipaksa kan nggak enak. Iya. Jadinya wis. Tapi selama baru keluar ini sebelumnya memang aku memahami dulu. Memahami Apa seorang sih? apa nih sebagai seorang penyanyi Karena mau nggak mau dia yang harus bisa di di depan. depan ya. Jadi aku kan cuma pemimpin, jadi aku coba untuk mengikuti. Sampai akhirnya dapat satu lagu ini kok kebetulan aku juga akhirnya suka dan tantangan sebenarnya. Iya Mas. Mbek wong liya iso, mbek bojo dhewe. Enggak lah Mas Indra, bukan hanya pengiring kan. Nanti aku kalau boleh menilai, boleh komen ya di bagian dari pertunjukan sendiri separuh hal 50% dari Kenanta ya. Cuman prosesnya lagu ini ada campur tangan orang lain. Iya. Apa murni berdua? Karena elemen-elemen di lagu ini kaya aku ngarep. Meskipun kalau sekilas terdengar hanya sebuah lagu slow pop dengan banyak sisipan kekinian, tapi kalau kita perhatikan lagi kaya. Cara menyanyi ini Mbak Fani juga jauh berbeda dengan Yang Ngamen. kita yang Ngamen, kita, ya. iya. yang kita waktu itu ngobrol ya Mas ya, Iya, ternyata pernah, akhirnya pernah. sekarang ketemu gitu ya. Pernah. Pernah ngobrol. Kalau aransemen masih Awal ya aku bikin aransemen dasar. Terus aku kok tapi karena kebawaan itu musiknya itu musik ya yang sekarang maksudnya Indonesia lah. Cuman karena lagu ini lagu-lagu indie, jadi aku kepingin keluar dari zona Nyaman. nyamanku. Aku coba sharing ke temen Rio di Jakarta. Ternyata dia kasih masukan dan aku sempet sing blue kok iso gas wis aku gitu. Oh, setelah dikasih sentuhan Mas Rio berbeda Iya. banget. Jadi Oh. justru Sound-soundnya sih Ah. lebih ke soundnya sih Mas Rio ya Mas. Tapi untuk aransemen ya Indra, terus ditambahin ya sama Iya. Mas Rio ya waktu Oh, itu iya. ya di Jakarta ya. jadi dia kasih sentuhan itu yang aku nggak pernah dengar sebenarnya. Ya memang dari dulu sudah ada musik kayak gitu, sudah ada, cuman aku yang kok aneh tapi kok enak. Tapi ya tak coba lah, kadang-kadang aku malah kepingin yang Kok gini terus. ini, Oh, ya. ini menjadi insya Allah menjadi warnanya Iya. Kenanta, karakter Kenanta. Iya. Yo, boleh cerita siapa Rio ini? Rio ini arek Malang sebenarnya Mas. Oh, Arek Malang dulu satu band sama EXO EXO. EXO Oh, band. Agung EXO, Rio sama EXO. Agung sama si gitar Gembul. Gembul apa Gembul? Gembul Oh, Gembul. Dani namanya. Yang jadi fotografernya Naif itu bukan ya? Oh, bukan ya. Ada Gembul Tenpus apa? dulu Tenpus Oh, Tenpus. lama Mas Ongki Melani pasti ngerti lah. Hmm. Terus
hijrah ke Jakarta wis lumayan, cuman aku udah gak kabung Mas. Aku sama taksi ketemu di Jakarta wis ngobrol-ngobrol. Jadi ya tetap hubungan lah. Ya, ternyata Rio sekarang itu lagi jadi operator Di sana ya. mastering. Ya disitulah. Kaya sih sebenarnya dia di sana, maksudnya kayak apa ya Mas ya? Referensi enggak? Iya. Referensi, kayak referensi. Itu yang bikin bikin lagu One Step at a Time, One Ya. Step benar-benar Iya. di ke depan ya. Iya. Ya selamat. Ya. Kita menemukan orang yang tepat aja. Iya. Next single tetap bekerja sama Iya. Kita kayaknya nggak bisa untuk lepas dari Mas Rio kayaknya Iya, sih. iya. Ya karena memang banyak hal baru di single One Step at a Time. Kalau buat saya sih, kalau saya mungkin juga beberapa teman-teman yang Kenanta mania ya. Kemarin ya, One Step Kenanta. Kenanta Lovers. Kenanta Lovers. Ya semoga musiknya Kenanta jadi terus seperti ini, berbeda. Ya memang benar Mas Indra, sudah banyak yang melakukan, cuman kalau di skinnya, di circle-nya kita mungkin Kenanta yang pertama dalam arti sound segala macam ya. Nah di area 66 saja beberapa memang sudah itu malah mulai Beka Piris, Christopher Anora memang pernah dengan Christopher Anora ya itu Walk Cloud itu ya hampir soundnya hampir sama treatmentnya. Aku mang tertarik ternyata bahwa Mas Indra pernah puri, pernah Mbak Fani juga pernah gesekan secara pribadi. Itu sampai sekarang ada ya? Enggak malahan Mas. Oh malah sekarang enggak? Malah enggak setelah pernah. nikah malah Setelah nikah malah enggak. Oh, itu sebelum nikah Sebelum nikah. puri itu sepani puri, di pacaran sepani puri. aja bantah-bantah Iya nggak emang loh Mas. Aduh sebelum ya? Sebelum Mas, sebelumnya sih. ya kan si umur 19 Mas ya kan sih wajar Tapi waktu itu pernah sekali dan terakhir kali juga sih yang waktu udah menikah itu kan. Sampai kok masih sama sih, kok masih yang Keras. marah begini sih gitu kan. Tapi ya finally kita harus ngobrol dari hati ke hati. Gimana sih caranya biar bisa saling profesional gitu lah. Iya karena jangan sampai ke bawah di perform ya. Iya betul. Terus meredanya gitu-gitu tuh kenapa Mas Indra? Mas Indra ya. Setelah menikah itu ya, dengan Iya. sendirinya ya. Dengan sendirinya sih Mas. ya ngalir aja Ngaruh ke band juga ya. dulu ngaruh nggak sampai sekarang mungkin kalau itu terjadi pasti ngaruh Iya. kan kerjanya bareng cuman sebisa mungkin sih enggak yes Karena memang kita rumah tangga juga ya alhamdulillah jarang tengkar juga sih. Iya, karena gosip di infotainment no. Gak ada. Di infotainment gak tekan malah. Waduh anak lambe turan deh kene ya. Waduh, Rame Mas. rame. Indra dan Arpani berjalan-jalan di pom bensin SKI ngono kae. Fani berteriak di jalan. Wah, Tapi secara karya ini bukan yang pertama ya. Ini kan di 18 plus kemarin. ya ya kita kebetulan yang lagu pertama itu Beautiful Moment ya. Beautiful Moment kita bawain dari Mas Oneng sih. Iya, lagunya dari Mas iya, Oneng. untungnya aku beli satu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Mas Wahyu ini luar biasa yang selalu mensupport kita ya. Iya, Nggak cuma cuma anu pakai duit. nada aja. Ya memang karena itu loh yang perlu tak luruskan bahwa orang beli CD itu bukan murni support tuh kadang-kadang, lebih ke apresiasi bagi orang-orang yang menengah ke bawah katakanlah membeli CD seharga 50.000 itu ngurangi di belanja loh. Ya perjuangan kita untuk mendapatkan CD Kenanta, ya apa 18 plus segala macem itu luar biasa. Banyak orang di luar sana yang ternyata pada lewat berani berkorban untuk mendapatkan karya-karya band lokal ternyata. Iya. Itu Beautiful Moment Beautiful Moment. ikut Mas Oneng, ikut Oneng. Iya. Itu Kenanta aja kenapa enggak di oh enggak banyak banyak, Hmm. ada 8 apa 9 gitu loh Mas. Tapi belum seperti One Step at a Time ya. Belum. Secara musikal, secara Belum ya. cuman cara dia bernyanyi udah mulai Hmm. nah di situ aku mulai nemu oh Van ini enak lah kayak seperti gini. ini
Tak gini. Mulai saja ini. Enak nyanyi kayak gini ya. Mulai nemu di Beautiful Moment. Ya. Tapi Beautiful Moment aku ngarani ini memang seragam kayak karyanya Mas Indra yang ke yang dulunya ya. Ya memang Banster Kasetan ini yang menjadi berbeda. Bagi Kenanta sendiri atau Mas Indra dan Mbak Fani sendiri, sepenting apakah sih berkarya, punya lagu sendiri bagi seorang musisi, seniman? Kudu sampean lah wis. Iya. Karena tak dulu sampean kan jadwalnya juga rapat sebelum pandemi, tapi sih iso menyempatkan berkarya. Mbak Fani cover, single itu opo sing Apa ya masih jadi gini. Kalau buat kita pribadi sih sebenarnya, kalau orang lain saya nggak mau yang terlalu komentar sih. Terutama untuk kita sendiri, Indra pun berangkat awal dari lagu sendiri juga kan sampai di Jakarta gitu kan. Terus setelah kita barengan ternyata aku juga ngeluarin single waktu itu kan Mas. Jadi menurutku sih seorang musisi, apalagi kita dengan fasilitas yang sudah ada di rumah gitu kan. Production. Terus apa yang bikin susah untuk membuat karya, dan memang seorang musisi ya harus punya karya sendiri. Iya. Itu sih. Jadi duwe apa? Warisan lah ya, jejak Kenang-kenangan. kenangan. Karena kan musik itu meskipun sampai nanti kita tua kan nggak akan mati kan. Iya Mas, benar. gitu. Bener masih meskipun kita umur berapa pun sudah nggak ada di sini pun karyanya akan terus. Oh Kike Nanta. Lah masih nggak dewe. Yes. Penting banget lah sampean ini ada sampai background ini wis Dari yo mulai taksi sebelumnya. mulai SMP sih wis kayak disuruh pilih antara sekolah atau musik. Akhirnya pilih musik. Jadi waktu bapakku sampai yo wis serawis tapi buktikan. Kalau memang musik itu iso jadi pilihan uripmu. Dia itu pernah loh Mas di tahap yang dia itu nggak mau bawain lagu orang. Baik. Pernah itu dia. Seidealis itu ya. Waktu itu ya ampun, gara-gara mungkin ya dia belum mikir apa ya kalau butuh uang gitu ya. Setelah menikah? Setelah dari Jakarta ya. Oh, sebelum menikah. Sebelum dari Jakarta itu dia kan mulai dari nol lagi di Malang. Karena di sana sudah nggak bisa apa-apa kan. Pulang lagi ke Malang mulai dari nol, mau nggak mau ya ngamen kan. Kalau ngamen ya bawain lagu orang. Awalnya masih agak susah gitu, Iya, Mas. wajar. Ya. Akhirnya mau seidealis itulah. Akhirnya mau gelem. Itu sebelum menikah. Pas pacaran. Belum, iya. Sebelum ketemu malahan ya. Oh. Jadi setelah menikmati hasil ngamen ya mau nggak mau. Ya, Dangdut pun terjang. ya karena ada ono wayahe lah ya. Ono wayahe gini go duwe, ono wayahe gini berkarya, karena berkarya di Malang ya juga belum 100% bisa buat hidup gitu loh. Iya, ya tapi betul. penting untuk jati diri ini sebagai musisi. Iku mang apa meneh? Kok malah ilang pikiranku nang Mas Indra Bani. Nyanyi ku maksudnya jaluk kalau nyanyi. Malah mesti lakon nyanyi meneh. Sok ae Mas Wahyu. Iya ayo. Apa kalau Mbak Fani melihat Mas Indra sebagai seorang musisi dan sekarang menjadi partner musik, kan terpisah kan dari status suami istri ya. Iya. Harus dipisahkan mungkin ya. Sebagai seorang musisi Mbak Fani yang suka dari Indra opo yang membuat aku kepingin gawe duet mbek bojoku dhewe gitu. Karena sebenarnya kalau aku dengan Indra itu selalu menciptakan nada-nada indah gitu loh Mas. Walaupun lagunya orang lain gitu, tapi touch-nya Indra itu nggak bisa bohong. Ini aku bakalan tahu, oh ini Indra yang main, ini bukan Indra yang main. Jadi kalau udah dimain Jatuh Cintanya itu, kalau udah dengar dia main piano, lagunya yang mendai-dai gitu Kayak kudungan ya. Enggak sih. Kan kayak kudungan satu nih. Bosan. Bendina di omah. Oh iya. Bosen Mas Bendina yang mana gue ya. liatinnya. Oh, ketika dia memainkan lagu Iya. siapa nih kelihatan indranya ya. Kelihatan Indra banget itu. Dan kita pernah ya waktu itu ya di satu waktu
nggak sengaja main-main piano sampai terciptakan satu lagu gitu yang kok aku seneng ya sama lagu ini, kok aku seneng ya. Jadi apa sekarang lagu itu? Nggak jadi apa-apa. Jadi rahasia. jadi rahasia. Masih Indra Dewi itu Mbak Fani. Emang kan ternyata panjang juga proses Awalnya malah ragu kalau bikin karya sama Fani. Aku dulu tuh nggak bisa nyanyi, Mas. Jadi kayak harus sampai dia. Iya. Jadi kayak Terus penak. bisa nggak sih? Wah, Bisa aku- nggak sih? Karena sih aku lihat kalau penyanyi solo jadi punya karakter sing wow. Tapi yo bisa. Beneran bisa. Iya. Aku Sempet nemu- ragu juga kan kamu kalau ini Karena aku soal belum dapat karakter Fani. Karena kebiasaan main di kafe kan yes. Apa enggak maksudnya apa sih sampean senengi dari seorang Fani sebagai penyanyi? Materinya, vokalnya atau apa? Sing kalian temukan ketika muni iso berarti kan iso itu ono item-itemnya warna. warna suaranya ya. Warna. Jadi di saat lagu sendiri memang berbeda cara dia bernyanyi waktu di ngamen sama lagu sendiri beda. Iya. Nah waktu yang beda ini yang aku cari. Mm-mm. Oh ya wis seperti ini ya wis. One step at a time itu boleh nggak sih sebenarnya gitu tuh ya masih berbeda gitu ya? Ya harus. Nah, menurutku loh ya. Harus ya makanya one step at a time ini kalau buat saya pribadi sih ya beda banget. Seorang Advani bernyanyi dengan ya akhirnya ketika ketemu karakternya. Jadi waktu itu sempat ngobrol sama Mas Wahyu, apa ini Mbak Fani gini, tapi nggak paham gitu loh, ceritanya kan gitu ya Mas ya, aku nggak ngerti kan kalau cuma sekedar Ya kalau omongan kan kalau nggak lagu yang cover dulu atau yang single sampai Beautiful Moment pun kalau buat saya pribadi ya sih gak sembetano ketika kita memejamkan mata Ki Fani, apa Ayu Agustin, apa Berlian, apa ini ya sama. Apa Vino. Apa? Ya karena memang kebentuk ya kan ngamen tiap hari. ya. Dan keharusan untuk membawakan lagu orang dengan sebaik mungkin, jadinya mungkin teknik-teknik yang dipakai ya teknik sing umum gitu. Kalau nggak disukai Mbak Fani dari Mas Indra sebagai seorang musisi, ngomong sebagai seorang suami aku nggak mau ngurus sih. Mudi dia Mas, Aku mudi. kadang itu mudi gitu yang bikin lo nggak tahu kenapa sampai sekarang ya kita kalau lagi garap musik selalu ada apa ya ketidakcocokan gitulah sampai terkadang kan aku ngomong ya apa adanya sih Mas, aku nggak gini dia langsung diem Diem ngoyo ya apa ya? Ini kayak kudungan. Mas Wahyu sampai apa loh? Iya. Jadi Nggak cuma Mas Wahyu toh, nggak cuma Mas Wahyu aja yang bilang gitu. mudinya itu ya. Mudinya yang sing bikin sampean nggak kurang kurang sreg ya. Tapi yo iko ponoke ya. Ya. Oh, nek Mas Indra. Tapi ya jadinya setelah berulang kali itu terjadi ya sudah terbiasa sih Mas Wahyu. Cuman kalau bisa dikurangi lah. Ya sudah cukup berkurang sih. Oh, suwi. Nah, ini ngomong deh murid. Masih ada kan Mbak Fani sing sekarang belum Ngeyel. ngeyel dalam hal diskusi lagu ya. Diskusi. Jadi misi Bikin dia mudi. Terus? Soalnya aku ngeyel. kadang kalau datik menurutku wis api, tapi dia nggak puas. Aku lihat jam aduh wae bubuk ya. Waduh wis kasih tau bubuk wis. Berulang kali loh Mas. Jadi kalau aku take itu nggak pernah bisa puas gitu loh. Kayaknya itu ya mesti satu lagu bisa take itu sampai 5 kali. Salah satu lagu bertahan ini ya setahun nggak upload itu gara-gara ya itu. Iya, bertahan ini bagus sih, aransemen ulang sesuai karakter Kenan kayak sekarang. Iya maunya sih gitu. Iya. Mas Pendi. Mas Pendi izin ya kan, Izin. Pendi. Mas Pen. Mas Pen. Ngeyel, tapi bagus nggak sih sebenarnya buat proses kreativitas dalam mencipta? Nggak apa-apa sih. Cuma ngerti waktu mungkin ya. Iku Nah, ya kan sampai. maksudnya waktunya memang waktu ngeyel Mas. Oh.
Terkadang kan Iya, indra bubuk jadi. Kan malam. Nah iya kan memang sih nggak ada ini Oh. momennya itu mbak. Tapi le- iya kalau akhirnya kalau memang dia puas ya wis. Meskipun aku kadang kurang kesel ya. kurang srek kan. Tapi dia puas gak apa-apa. Itu biasanya sampai rubah lagi atau? Enggak, wis kan Risiko, aku, kalau terakhir, Bu. sulnya udah dapat nggak mungkin bisa aku rubah wis. Oh. Kalau fals sih masih bisa dibetulin. Tapi kalau sul susah dibetulin. Iya. Kalau memang dapat ya Oleh wis. Karena kan- oleh sulit malah ya mbak ya. kan terkadang kan kita sendiri yang aku sebagai seorang vokalis kan tahu mood mana yang bagus buat take vokal gitu loh Mas. Jadi makanya kenapa terkadang agak sedikit apa karena hasil pengen nyanyi pengen aku punya nemu inspirasi nih mau tak giniin gini Note tiga ini. Ya. gitu jadi nggak bisa ditunda. Ya memang kalau mungkin kalau bekerja dengan orang lain ono jame ya. Mesti Ya berhubung ini kan gratis ya Mas ya. Karena jame malah kadang-kadang Mas Indra kepingin ngasuh Ya. sampean metu ide. Ya kan supaya kepingin ya Oh. nyanyi ya. Kak bubu-bubu. Oh, pokoknya nantasmu sih. Oh, seru. Ya ampun. Tapi terasa nggak sih apa one step dari terakhir Beautiful bertahan Pak Ataninya ke lagu yang sekarang ini terasa nggak buat Kenanta berdua? Banget, Oh, Mas. iki sesuatu bisa jadi minimal kayak sampean dulu Iya. ya. terasa banget jadi ya sampai kepikiran kita kok kayak bunglon ya tapi ya nggak apa-apa sih orang biasanya cari jati diri kan Ya, itu ya ya. harus melakukan segala apapun Ya, itu ya, kan ya, Mas ya. itu Ya nggak bunglonnya kalau ya sampean mainstream kalau yang dulu ini bukan bu. Ya maksudnya sing biyen niku umum jadi mungkin sampean durung nemu kepuasan ketika iki menurut sentuhan Mas Rio dan sampean jadi gak menemukan hal-hal yang Kenanta banget itu mungkin sampean mulai puas ya mulai nemu. Alhamdulillah sih Mas sudah mulai ya sesuai ekspektasi lah. Iya. Sesuai ekspektasiku. Video klipnya wapi ya. Nah itu juga Mas Poleng Oleng iku. keren. Ke depan apa iki rencananya untuk Kenantanya? Kita udah banyak di ini Mas apa itu namanya Di order. bukan di order. Kok enak ya pandemi gini bisa ada yang order gitu Iya, ya bahagia iya. gitu Mas rasanya Mas. Ya dewe ae. Ono orderan mes payung Nah, masih muda. Banyak pertanyaan yang gini loh Mas apa itu namanya kok single aja sih kenapa nggak album? oh ya. Banyak banget dari orang radio dari orang-orang mungkin yang sudah lama di musik juga dari Mas siapa Itu orang baru kenal. Ya, enggak orang radio temen-temen. teman-teman Oh. gitu kan kenapa sih nggak bikin album sekalian gitu Hmm. kan waktu itu dulu sih kayak ngerasa sih berat banget ya apa bisa ya nah kita sih kedepannya mencoba untuk mencapai inilah titik inilah kita mau bikin Album, album, ya. Oh. semoga Amin. bisa gitu lah. Tadi diluncurkan single per single atau langsung nanti? bersingle juga Bulan apa ini? Tahun ini ada kira-kira? Oh. Kayak kalau Kenanta. Kenanta kalau Lagu jadi sendiri. Februari Maret lah. Oh, kita tunggu. Ini kalau yang nonton video ini di bulan apa? Ini kita buat video ini kita buat di Januari 2021 ya si corona. Jadi kalau mungkin Mas Indra tadi ngomong Februari Maret ketika podcast apa ngobrol ini baru tayang ya mohon maaf yang jelas yang kita tangkap pada saat ngobrol ini ada plan dari serius dari Kenanta untuk hubungan dengan karya ya. Album berarti 10 lagu, 8 lagu. iya segitulah Mas Ini sudah digarap sih satu lagu di Jakarta. Rio lagi yang garap. Oh, Jadi proses. ya sing ngono niku. iya masih sama tapi mungkin ada bedanya sedikit lah Mas cuma kita pun juga belum tahu kan Secara hasilnya tema tema masih adult love. iya Cinta yang dewasa lah ya. Weh. Yang saling meyakinkan gitu. Kan bukan yang bucin-bucin ngono toh. Enggak. Oh, Jadi- beku aku sih beke ngono gak ngono toh ya. enggak jadi dia milikku bukan milikmu gitu Mas Iya, maksudnya. aku tak lali ae ngono kae. Aku sing lali kon nyenengno wong iku ngono gak ya. Weh. Tapi
spesifik kalau omongan gue. Lebih spesifik. Kita masih yang berusaha untuk membuat lirik-lirik positif. Iya, positif dan dewasa, cinta-cinta yang Jadi nggak jauh-jauh juga dari kita gitulah. Jadi harapanku sih nggak bukannya aku nggak mau lirik-lirik yang galau atau yang gimana gitulah Mas. Cuma takutnya itu nanti kejadian sendiri sama kita gitu loh. Iya. Kan banyak kan kayak gelas kaca. Aja kayak lagu di Coban Rondo kowe. Kenapa Mas? Yo. Gampang muncul. Iya. Anu kebun raya Purwodadi jangan ya. itu Kebun Raya Purwodadi. iya nggarai mistik sing kaapi-kaapi. Oh, iya kan Mas? Iya, cari ini ya. Jarine. Itu penontonnya di gini. Ini penonton yang nonton rame Oh ini. iya rame ya. Jadi di Makasih depan- ya Mas. Jadi Yuk, yuk. di depan di karcis 3.500. Karcis parkir. Demi nonton ngobrol dengan Kenanta. Ada satu lagu di bulan depan ya. Maret April lah mungkin Mas. Tapi cover-covernya jalan betul. Oh belum, Sementara kita ini masih belum. promo dulu. Iya lah wis asik nek lagune dhewe cover kok males ini ya. Bukan males Mas, karena ya Ya fokusnya momen itu aja. kita masih fokus di Iya. Iya menyita. iya. Bertahan iki lho Mbak. Mas. Ya. Bertahan. Ini request dari Mas Wahyu loh. Iya, kalau mau cover lagu-lagu band lokalnya kenapa ya? Ya. Ya Pendi, ya Mm-mm. siapa ya sing ini Kristabel itu, Taksi. BKP Ya, Taksi. Taksi. Iya. Hujan kemarin, ini hujan hari ini. Kalau ngobrol dari tadi kan sajane sing di kita obrolkan kan kebahagiaan, kesenangan bermusik, berumah tangga. Ada nggak sih du Kenanta sebagai suami istri kalau sekarang atau sebagai di musik juga mengalami saat-saat rendah dalam proses berkeluarga, proses berkreativitas itu pernah nggak sih? Atau mulus gini aja? Sangat pernah lah Mas. Oh. Pasti semuanya pernah, termasuk kita pernah. Iya. Gini, waktu itu awal dia apa tuh namanya balik ke sini gitu kan, hanya cuma bondo kelambi tok ya kamu ya. Wah, hebat dari orang lanang temenan ya. Temenan. Jadi mikirku cuma loh gimana ya kalau dia senjata nggak ada gitu. Nah. Kayak keyboard dia kan kerja kan apa tuh namanya Lu kipet kau dong Mas? player keyboard nggak ada Mas, Oh, nggak kari. ada sama sekali. Hari bisa disego. Kau Padang kan ya? Jadi kayak aku harus berpikir kan Mas gitu, dan saat itu pun kayak orang tua juga belum begitu percaya untuk apa ya, Orang aku tua berdamping sampean bapaknya Orang aja. tua. Oh. jadi orang tua sendiri itu belum sepenuhnya bisa menerima Indra sampai segitunya Mas. Pernah ya? Pernah di titik itu, jadi awal mula kita nikah ya sampai sekitar hampir 2 tahun lah Mas. Masya Allah. Hampir 2 tahun tuh kita berjuang, nangis, Ya, terus ya. pokoknya sembarang kali harus tak lakoni Mas. Akhirnya ngomong sama Indra, kamu harus beli keyboard buat bisa hidupin anakmu, gitu kan. Itu nyecel ya Pak ya? Nyecel Mas. Pertama, ini tadi bukan? Ya, itu. Ya ini Oh. makanya dia nggak akan pernah jual keyboardnya. Pertama kali XPS keluar tuh ya kita kok murah gitu daripada apa itu namanya keyboard yang lain. Sekelas dia. Ini termasuk yang agak sedikit murah gitu. Nyecel aku Mas. Sepeda juga gitu. Kak ono ya tumpangan gawe iki gini. Itu guru mana klik ya? Guru mana job reguler saat itu? Saat itu dia belum. Oh, sampean yang nyanyi. Aku yang kan waktu itu juga ya. Makanya butuh motor tadi. Ya. Iya benar banget, dan banyak sekali lah Mas, maksudnya dari kejadian-kejadian yang kemarin itu yang membuat kita tuh semakin kuat sebenarnya. Iya. Dihantam apapun dulu itu masih mewek tuh ya Allah. Mas masih drum mewe. Akunya. Oh, yang Kamu jerit. Tidak. Tapi walaupun Indra kayak begini Mas, pernah dia nangis juga pernah gara-gara ya keadaan memang sih. Iya, kok aku ini. Walaupun sekuat-kuatnya dia itu Wis gak gudungan. udah
Apa sih balik mana? Ya kan dempal lah, kata dempal itu Jatmiko ya. Mas Bayu lirik nang nggih kudu. Iya. Itu yang dibilang Mas Yoga pisan. Kudungan mana? Ono momen itu ya, momen tapi terlewati lah, Iya. Malah itu menguatkan. Terlewati. Dan kalau kenapa aku nanya karena memang itu loh, isinya liriknya Bang. Ini dealing tuh Mas Bayu ini yo eling mana ya nangis mana aku Mas. Kan hobi ya bikin orang nangis. Iya. Hobi kan. Ya enggak. Aku karena penasaran karena selalu ada reason lah, selalu ada alasan di setiap penciptaan karya, terutama lagu itu, lirik terutama ketika lirik itu yang tampil sedalam itu. Kalau orang ini tidak pernah mengalami atau mungkin dia diciptakan oleh orang di kayak wong liya ya. Tapi ini kan diciptakan oleh mereka berdua. Jadi pasti ada momen-momen sedalam itu yang membuat katakanlah Ariel nyetel lagu Dara, nyetel ini kan memang masa lalu nih si A, si B ini kan relate dengan liriknya. Ternyata memang ya kalau nanti aku dengerin lagi baru setiap aja langsung kebayang ceritanya beliau berdua. Keren udah melalui Mas Yo. Kita berharapnya Mas Wahyu kalau dengar itu langsung kangen sama kita ya, terus main kesini. Si karya kangen ya karyanya sampean lah. selalu kangen ketika kita menunggu apa ya lagu-lagu baru dari Kenanta. Lagu lamanya itu mau berangkat sini pun tak putar karena terus terang yang goleki apa ya sing iso connect mbek Mas Indra mbek Mbak Fani. Dan ketika memang part favorit itu memang tak rungono bolak-balik, aku merembayangno pasang suami istri atau pasangan yang survive ya. Iya. Survive untuk berarti berapa tahun? 14? 6 tahun. Oh, sampai niku. 6 tahun dan hampir 6 tahun. sampean maksudnya melihat sampean saiki bersama keluarga kecil iki ya ada sesuatu enggak ada alhamdulillah apa syukur puji Tuhan. Yang pasti Pasti mencapai titik ke sekarang itu, Mas. banyak perubahan yang pasti. Kalau dulu wah kacau. Tapi memang prosesku harus mengalami dulu. Iya. Kalau enggak aku nggak mungkin bisa kayak gini. Iya. Aku kan iya, Mas kacau kan? Iya. Iya kan? Dulu kacau. Terus Makanya itu yang bikin ragu jadi lagu. jadi nakale wong Kayak lanang. wong- Ya wis nakale wong lanang. Iya. Cuman ternyata aku ngalami proses memang banyak yang pikiran gitu habis wis sampai nggak mikir yang namanya musik enggak wis sampai aku pinginnya lepas. Aku tak nyopir aja wis. Sempet nyopir Jenenge grup taksi ya. Terus nyopir apa? di bank. Oh, supir kok kayak Dedo. Nah, Tapi dia nggak bisa bertahan. Oh, berdua sama barengan sama Dedo. Oh. sampai cuman kok ini pertentangan ya. Kayak satu kawan wong ya. Kok akhirnya sempet job mau nggak mau pilihan. Ya aku milih job, aku lepas. Iya. Jadi memang nggak bisa bohong. Memang jiwanya di musik ini ya. Itu masih idealis memainkan lagu sendiri. Itu udah mulai entertain. Oh. Terus mulai entertain, jadi mau nggak mau kangen, wis kangen. Iya. Nggak ada 1 bulan ya kamu ya? Sama kayak Dedo nggak lama kayaknya ya. Angel dikongkon wong ya kita gini ya angel ditoto dalam arti positif bukan dalam di angel ditoto dalam arti negatif. Dikongkon wong kadang nggak terima ya. Oh pusing. Intinya di sini ya nemu kebahagiaan sih. Alhamdulillah menemukan. Dan aku kerja pun ya di rumah sih iso mantu anak. Bisa bubuk gimana ya? Nah, Tapi ngeyel aja ya. Ono sing ngeroki. Kepikir ya pasti nanti akan jadi lagu tentang saat-saat bahagianya ya. Karena konsep Edge Time lebih ke itu mah 2 tahun awal ya, kenapa? Meyakinkan proses fight, ngerangkul. Aku sih bayangno, ya bapaknya masih cekel-cekelan pundak. Salah. Ya. Sampai jauh iku bayanganku ya. Tapi kalau bubu. Enggak. Kan dibilang romantis itu sebenarnya kita jauh dari romantis ya, Mas ya. Ya. Jadi ada romantis tuh ada waktunya gitu loh Mas. Tapi kisah
kisah bertahan itu romantis tersendiri, romantis dengan sendirinya ternyata. Iya, Ya. ternyata romantis dengan sendirinya. Ketika diceritakan sekarang akhirnya menjadi iya aku mbiyen kayak ngono ya maksudnya. Betul. Ya moga-moga jadi pengeman-eman ya, eman-eman kedepannya lebih rukun, lebih sukses, Amin. ya lebih. Ya supaya perjuangan kita itu nggak sia-sia gitu. Iya, iya. Sedangkan kita harus ngelewati, Waduh, iya, iya. tsunami wis kita lewati lah pokoknya ya Mas ya. Sampai detik ini mosok ya katanya nggak bertahan gitu loh. Ya semua doa terbaik buat sahabat-sahabat duo Kenanta, lebih dari disebut sesama musisi ya, sahabat lah. Karena dari apa yang diceritakan tadi, ini mereka berdua adalah aset Malang Raya, khususnya skena pop. Karena pop ngomong pop generasi 90 ke bawah pastinya udah terbiasa dengan lagu-lagu yang berbeda, karena mereka referensinya pastinya lebih liar. Sedangkan teman kita yang di 90 apa ya, ini kan memang terbatas secara referensi karena kesibukan kerja ya Mas ya. Jadi mungkin lamanya menemukan karakter juga ya moga-moga lah, moga-moga. Aduh, apa Mas? Mbok, ya mulai dengan aku dewe ya. Ayo, Mas, aku pengen kamu dari tadi tanya kan, aku mau tanya sama Mas Wahyu. Pernah nggak ada di titik paling rendah itu seperti apa sih Mas Wahyu? Ya. Ini Masku loh ini. Rendah sampai sekarang masih titik rendah. Enggak, kalau titik rendah buat aku sih lebih kalau di usia hampir cerita ya menjelang 50 tahun lebih bukan ke finansial, lebih bener lebih ke hubungan keluarga, suami istri. Itu pastinya dengan kondisi ekonomi yang naik turun ya tidak akan dipungkiri, ekonomi segala macam itu untuk komunikasi itu kita akan pasti terpengaruh. Dan secara mental fase 20-an, 30-an, 40-an itu akan berpengaruh dalam setiap keputusan yang kita ambil pastinya. Dan kalau bilang titik terendah ya sampai sekarang secara yang fakta duniawi itu masih titik rendah, cuman secara kematangan berkeluarga alhamdulillah aku Berarti kalau sudah melewati. finansial itu udah nomor sekian gitu lah ya Mas. Ya kita butuh, cuman kematangan Dimatiin sayang. kematangan menyikapinya itu loh yang akan itu tadi kayak mungkin ketika 2 tahun awal Mbak Fani sama sendiri dialami di umur sekarang, setelah itu akan menyikapinya akan berbeda pastinya kan itu. Dan itu kalau buat saya sih, saya pribadi sudah melewati titik terendah dalam hal mental, dalam hal sikap. Biar kenal aku biar mungkin loh beto banget wong ya. Hari mungkin aku biar loh. Sekarang itu pun aku juga udah mikirnya yang keluarga sih Mas. Ya, itu yang lebih kayak ya siapa sih yang, apalagi kita hidup di dunia entertain pasti banyak godaan gitu kan ya Mas. Banyak banget, tapi di saat kita sudah memikirkan keluarga, itu yang jadi benteng gitu loh Mas. Kalau aku memang itu tadi titik rendah buat aku memang titik rendah mental, attitude, habit kita dalam menyikapi entertain, menyikapi pekerjaan. Dan alhamdulillah sama kayak Mbak Fani sama Sidra, keluarga yang garai kita sudah sampai ke titik seperti ini dengan kondisi koyo-koyo Gusti Allah nutupi aib yo. Koyo-koyo gini ku fine-fine aja gitu kan. Ya itu ikulah Mbak Fani. Mana aku sih diwawancara. Enaknya dari tadi ya. Dia udah aku lagi mancing terus sih Mas Wahyu pasti Iya. Ya soalnya lah. Mungkin banyak hal penting yang minimal buat circle kita pribadi tentang apa-apa yang udah kita obrolkan dengan Duo Kenanta ya, terutama karya single One Step at a Time. Semoga bisa menginspirasi semuanya di rumah ya, menginspirasi para penonton BKJMT The Word I Know. Dan itu bener-bener The Word I Know karena yang dituangkan di lagu itu apa yang dialami dan diketahui oleh Mas Indra dan Mbak Fani. Mas, Mbak, matur suwun. Terima kasih. Matur suwun, saya coba bosen diganggu mbek IKJMT. Nanti kalau mau bikin vlog collab sama-sama nggak apa-apa nanti. Iya. IKJMT Pasti. yang bikin vlog buat Kenanta ya. Main atau latihan atau apapun proses. Gak larang ya Mas ya. Saya itu seket.
kalangan aku memang boleh nggak? Aduh nuhun juga. Terima kasih. Bapak ini, Mas Wahyu, aduh dong, ref dong, terima kasih. ref dong. Kasih ref buat penutupan buat. Sampai ketemu di episode 8017 ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenanta. Just close your eyes, feel the breeze of sky, relax, like the wind just breathes relief. Our story has not been told. Don't you hear this here? One step at a time. One step at a time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.